Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puku Wibowo dengan NPM 20 435 024 10 ingin mempresentasikan dari aplikasi saya, ingin menampilkan juga dengan judul implementasi metode AHP dalam penyeleksian atlet bola voli di Ciracas Satwal Jakarta Timur menggunakan Java. Baik, tampilan pertama adalah menu login. Di sini terdapat username, password, login. Tadi saya sudah membuat data pengguna untuk login, yaitu saya sendiri dengan username nama saya Puku, dengan password 123 login. Nah, jika tadi sudah membuat data pengguna untuk login dan memasukkan username dan password yang sudah dibuat, akan menampilkan tampilan berhasil login. Kita oke. Nah, jika tidak membuat untuk data pengguna, dia tidak akan berhasil ke login. Baik, di sini adalah menu utama dari tampilan aplikasi saya dan terdapat beberapa master, kurang lebih 9. Untuk master pertama saya akan menuliskan untuk pengguna. Nah, di sini data master pengguna itu untuk tadi yang saya jelasin, yaitu untuk login, akun-akun login. Tadi saya masukkan nama saya. Lalu aplikasi ini yang bisa mengakses itu hanya 2, yaitu admin dan pelatih. Atlet nggak bisa, karena ini yang menyeleksi atlet itu ya pelatih dan admin. Jadi atlet tidak bisa untuk masuk dan login. Nah, di sini saya sudah membuat saya sendiri sebagai admin untuk login. Nah, jika pelatih ingin login, kita tambahkan data baru. Di sini juga terdapat beberapa tombol-tombol untuk simpan, ubah, hapus, dan bersihkan. Kita buat dulu untuk pelatih, karena di sini baru admin, yaitu saya. Untuk data pelatih login, kita namakan Fajri dengan itu pelatih, jabatan, email fajri.gmail.com dengan password. Nah, sini saya membuat data pelatih untuk login ke aplikasi ini. Kita klik simpan. Ya, jika sudah dan berhasil, akan menampilkan tampilan seperti ini. Data berhasil disimpan, kita oke. Nah, di sini sudah terdapat 2 yang bisa akses aplikasi ini, yaitu admin dan pelatih. Admin yaitu saya dan pelatih adalah Coach Fajri. Nah, jika kita ingin mengubah nih data si pelatih ini, kita rubah dengan namanya, kita rubah, contoh namanya kita rubah menjadi Hendy, Coach Hendy. Gmail kita rubah juga hendy.gmail.com dengan password 345. Nah, kita ubah, kita coba ubah tampilan, ubah nih, button ubah. Ya, jika kita ingin mengubah, kita klik button ubah, yaitu terdapat tampilan data bisa diubah. Nah, di sini terganti dengan sebelumnya itu Coach Fajri menjadi Coach Hendy. Nah, jika kita ingin menghapus, button hapus, kita tinggal klik hapus, klik ini pelatih yang namanya Hendy dan kita hapus, misalnya dia keluar dari jadi pelatih. Ya, terdapat
menampilkan data berhasil dihapus. Itu dari data master pengguna untuk login. Nah, selanjutnya data master untuk pelatih. Nah, ini kita akan memasukkan data pelatih yang akan menyeleksi atlet. Di sini saya sudah membuat 3. Nah, saya akan membuat lagi sebagai contoh nama pelatih lagi yang tadi baru dikeluarkan tuh, yaitu Coach Hendy. Jenis kelamin laki-laki. Nah, ada perempuan juga di laki-laki. Tanggal lahir kita buat tanggal 21 aja. Sorry, 21 di bulan Mei. Ya, di tahun 1990. Oke, belum berubah tahun ini. Sorry, 1990. Ya, sorry. Tahun ulang 1990. Enter aja di tanggal 23 aja contoh. Nah, bulan Agustus. Dengan Gmailnya handy@gmail.com. Dengan nomor telepon si Hendy ini 0215331 Nah, kita buat data master pelatih nih, pelatih. Simpan. Ya, lalu terdapat tampilan data berhasil disimpan. Ya, di sini ada datanya nih, ada nama pelatih Hendy, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya tadi. Kita mengubah, kita button ubah nih. Misal ganti nih si Hendy, keluar gantinya dengan coach perempuan aja, yaitu Septia. Kita masukkan Septia. Dengan kelaminnya yaitu perempuan. Akhirnya kita rubah, dia lahir di tahun 2002 di bulan 1 di tanggal 1 di bulan Desember. Ya, Desember, sorry. Nah, tanggal 2 boleh. Nah, namanya juga ganti, Septia. Gmail ganti maksudnya. Septia@gmail.com. Ya, kita ubah nih yang tadi ini dengan coach Hendy. Misalnya dia keluar nih jadi pelatih, gantinya itu coach Septia. Kita ubah semua. 0896. Nah, kita ubah nih yang coach si Hendy tadi nih, kita ubah nih. Nah, dapat tampilan data berhasil diubah. Kita oke button. Ya. Nah nih, ini terdapat coach Septia yang baru. Nah, jika kita ingin menghapus datanya, kita klik button hapus. Yes. Ya, data berhasil dihapus. Nah, itu adalah penjelasan dari data master, yaitu data pelatih masuk ke data atlet. Nah, di sini adalah kita akan menyeleksi beberapa atlet voli. Di sini juga sudah terdapat beberapa atlet. Kemarin saya input, saya akan contohkan lagi. Kita masukkan lagi nama atlet yang ke-10 nih, kan 9 terakhir. 10 yaitu dengan nama atlet kita kasih namanya Anthony. Jenis kelamin Anthony itu laki-laki, tempat lahirnya Jakarta. Jangan, London. Sebagai contoh. Nah, tempat tanggal lahir si Anthony ini kita taruh di tahun 1995 di
Nah, bisa nih. Dengan tinggi badannya si Anthony itu 190 contoh cm. Nah, biasanya yang tinggi-tinggi ini biasanya ditaruh di posisi blocker. Nah, middle blocker. Cuman saya mau dia taruh di libero contoh. Dengan Gmail anthony@gmail.com. Nomor telepon Anthony contoh tuh. Nah, ini saya mau masukin data atlet baru nih yang mau seleksi nih dengan nama Anthony. Jadi kita klik button simpan. Nah, di sini jika sudah mengisi data yang baru untuk atlet seleksi, lalu diklik simpan, data berhasil disimpan di sistem dan masuk di sistem untuk data si atlet ini. Klik OK. Nah, ini yang baru terlihat di paling atas, Anthony yang barusan kita input dengan jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, tinggi badan, dan lain. Lalu kita mau ngubah nih datanya si Anthony. Ternyata si Anthony ganti Gmail contohnya. Dia ganti Gmail. Gmail dia ganti nih karena Gmail sebelumnya keblokir contoh. Nah, kita rubah Gmail baru. Kita klik button ubah. Nah, data berhasil diubah. Oke. Dan misal si Anthony keluar dari klub itu, kita bisa menghapus. Klik button hapus. Ya, data berhasil dihapus, hilang. Ulang. Dah, nggak ada tuh si Anthony udah keluar. Baik, selanjutnya ke master data kriteria. Nah, di sini terdapat data kriteria yang akan diseleksi nanti itu apa aja kriterianya. Nah, di sini ada K1, K2, K3, K4, K5. Di sini K1 itu seleksinya itu dilihat dari kemampuan teknikal dia. Contoh, jadi blocker itu nanti dia setiap antisipasi bola masuk dia pasti ngeblok dan dilihat dari kemampuan teknikal tersebut dari si atlet tersebut. Jadi dia apakah ngebloknya itu rapat atau renggang, dan teknik-tekniknya juga ada tangan-tangan voli. Selanjutnya di K2 ini ada kriteria kondisi fisik. Kondisi fisik si atlet tersebut ini apakah prima, fit, atau kurang baik atau apa. Nah, jadi kondisi fisiknya juga akan dinilai di sini. Lalu yang ketiga, kriteria ketiga itu ada mental dan sikap. Jadi nanti setiap di seleksi itu ada latihan dan juga sparring kecil atau permainan game. Nanti di setiap game itu dinilai si atlet tersebut apakah mentalnya itu kuat, seperti tidak down ketika tampil di hadapan banyak orang atau setiap musuhnya lebih tinggi sebagai contoh. Dan sikapnya nih, di sini sikapnya terlihat bahwa si atlet juga akan dinilai dengan sikapnya, apakah dia di lapangan atau di dalam seleksi tersebut dia sering telat ataupun sifatnya juga nggak baik contoh. Lalu kriteria yang keempat itu ada pemahaman taktik. Nah, di sini di dalam seleksi tersebut nanti ada nih di tes-tes seperti passing, service, blocker, smash. Nanti kelihatan contohnya sebagai passing kepada temen itu dilihat dan dinilainya itu dari tangannya dia mengepal dua ke depan. Apakah dia sudah paham dengan poli, jadi nanti dinilai pemahaman taktiknya dia di lapangan tersebut gitu. Lalu
Jika saya ingin menambahkan data kriteria bisa saya tambahkan di sini. Contoh nih, ini kan terakhir di kriteria keempat, kita masukkan di kriteria kelima. Nama kriterianya itu contohnya, saya ingin menilai dia dari apa lagi ya, contoh. Dari tinggi badan, ini contoh aja. Tinggi badan. Nah, saya klik button simpan. Nah, di sini terdapat tampilan data berhasil disimpan. Jika saya ingin menambahkan kriteria tersebut. Nah, di sini muncul nih kalimat tinggi badan. Tapi saya tidak menggunakan ini, jadi saya hapus. Atau saya ubah aja contoh. Saya ubah kode kalimat ini, saya ubah kriteria kalimat dengan berat badan aja contoh. Berat badan. Kita ubah ya. Nah, data berhasil diubah di sini tuh. Kita oke. Nah, jadi berubah dia. Nah, saya hapus, jadi saya tidak menggunakan ini, jadi saya hapus saja. Ya, berhasil dihapus. Jadi 4 kriteria itu kemampuan teknikal, kriteria kedua itu kondisi fisik, kriteria ketiga itu mental dan sikap, dan kriteria terakhir adalah pemahaman taktik. Baik, selanjutnya kita masuk nih ke data subkriteria. Data subkriteria ini terdapat beberapa kriteria yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu kemampuan teknikal, kondisi fisik, mental dan sikap, dan pemahaman taktik. Nah, saya akan memasukkan contoh kemampuan teknikal. Nah, di sini juga terdapat nih kemampuan teknikal itu ya yang tadi saya sebutkan, itu contohnya seperti service, passing, smash, dan blocking atau blocker. Nah, ini poin-poinnya. Dan kriteria kedua itu kondisi fisiknya nih. Ada sangat baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Apakah dia prima stamina-nya. Dan yang ketiga itu ada mental dan sikap. Nah, yang tadi saya jelaskan juga di data kriteria, di data subkriteria. Mental dan sikapnya itu ada apa aja sih? Ada kepercayaan dirinya meningkat ketika banyak orang ataupun musuh yang lebih dari dirinya. Ada disiplin yang tadi saya bilang soal sikapnya dia di lapangan, apakah dia sering telat, apakah dia baik. Yang ketiga juga ada kerja sama tim nih, kerja sama timnya bagus contohnya dalam tim sikapnya. Dan terakhir adalah ketahanan mentalnya dia, bisa dinilai pas lagi seleksinya di lapangan, ketika main game ataupun sparring kecil seperti itu. Saya kan coba, oh ini terakhir nih pemahaman taktik nih, kriteria pemahaman taktik. Ada apa aja ya, sangat baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, pemahaman taktik soal dia passing, smash, blocking, atau service, servant. Teknik-tekniknya apakah dia sudah punya, sudah belajar, ataupun sudah punya basicnya atau belum. Jadi dinilai juga nih di sini. Baik, ini juga bisa di buttonnya juga bisa diubah-ubah. Coba saya contohkan di yang satu aja, yang kriteria satu. Nah, di sini kriteria satu itu terdapat service. Kita ganti dengan servant. Contoh. Servant. Nah, ini cuma contoh aja untuk mengetes button-button di sini. Kita ubah ya. Ya, data sudah diubah. Nah, di sini diubah. Nah, kita mau ganti lagi service. Kita kembalikan lagi ke service. Kita ubah. Ya, data sudah diubah. Nah, dia kembali lagi. Atau kita hapus contoh. Kita hapus nih kriteria terakhir aja nih, blocking. Nah, blocking kita hapus nih. Contoh, gak ada nih blocking. Jadi blocker contoh dengan data berhasil dihapus. Ada 3 doang nih. Nah, kita masuk lagi nih ke ganti nama blocker. Contoh aja nih. Ya, data. Nah, di sini keluar. Nah, setelah data master data subkriteria, kita masuk nih setelah semuanya berlangsung, setelah tahu kriteria dan subkriterianya, sudah juga memasukkan data atletnya. Nah, di sini diperhitungkan nih, kan udah diseleksi soal
kemampuan teknikal, kondisi fisik, mental, dan sikap. Nah, di sini kita masuk ke tampilan perhitungan kriteria HP. Nah, sini kita akan mulai perhitungan. Di sini terdapat 4 baris dan 4 kolom atau 5. Nah, saya akan contohkan dulu. Kriteria kedua tadi kan soal apa? Soal kriteria kedua itu soal kondisi fisik. Kondisi fisiknya itu seperti apa nih dia nih? Misalnya bagus, contoh kita ini 1. Dan kita contohin lagi nilai-nilai ketiga 4. Nah, saya masukkan ini contoh sebagai contoh nilai-nilainya matriks. Nah, jadi perhitungan HP ini dia itu nilainya mutlak, sangat mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau udah mutlak ya mutlak. Nah, di sini jangan coba nih kita rubah nih di hasil perhitungan di IR itu rumus dari bab 4 yang saya tampilkan di bab 4. Nah, di sini terdapat nih. Nah, karena kita di sini matriksnya itu 4 kali 4, jadi yang dimaksud dengan 4 kali 4. Nah, kita pilih dulu 4 kali 4. Kenapa sih di, di diubah jadi 4 kali 4? Nah, karena di sini perhitungan itu 4 baris, ada 4 dan 4 kolom. Jadi 4 kali 4. Kita simpan dulu, kita hitung. Sorry. Kita hitung. Nah, di sini terdapat perhitungan yang tadi konsisten. Data tersebut konsisten dan bisa. Nah, jika tidak bisa konsisten itu perubahannya bukan seperti ini. Ini saya simpan terlebih dahulu dengan ATT yang baru tadi saya masukkan. Nah, data perhitungan kriteria berhasil disimpan. Simpan dan diperbarui. Oke. Nah, coba saya memasukkan nilai-nilai yang di luar ini. Sebentar. 2 kita coba. Kita hitung lagi. Nah, di sini juga terdapat tampilan konsisten juga CR-nya. Eigennya juga kelihatan. Konsisten rasio. CR itu maksudnya adalah konsisten rasio, dan ini CI itu dimaksud dengan konsisten indeks, rumus-rumus yang ada di metode AHP. Kita simpan lagi gitu. Jika sudah semua data perhitungan kriteria berhasil disimpan, lalu kita simpan untuk data atlet yang tadi kita hitung. Nah, lalu sekarang kita masuk ke perhitungan subkriteria. Nah, tadi nih dinilai nih kemampuan subkriteria dia, contoh kemampuan teknikal lah kayak seperti passing. Nah, di sini ini keterangannya ada subkriteria itu service, passing, smash, dan blocking. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya juga. Nah, di kondisi fisiknya sebagai contoh. Nah, di sini kondisi fisik kan nih dinilai juga nih si atlet ini. Apa sih kondisi fisik itu yang dinilai? Nah, ini kondisi fisiknya dia ada sangat baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Misalnya dia lagi sakit ataupun lagi apa, kita nggak tahu, namanya seleksi. Di kriteria kita juga ada mental dan sikap. Ada kepercayaan dirinya dia bagus, disiplinnya juga dia bagus, kerja sama tim juga bagus, dan ketahanan juga bagus. Kriteria 4 yaitu ada pemahaman taktiknya nih bagus juga, sangat baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, saya ingin menilai subkriteria tadi di kemampuan teknikalnya dulu. Saya masukkan dulu contoh kemampuan teknik servisnya dia nih. Wah, bagus nih, saya kasih nilai 1. Nah, kenapa sih saya kasih nilai 1, 2, 3, 4? Nah, karena inilah nilai mutlak, karena sebelumnya saya masukkan 1 sampai 6, 7, jadi paling bagus itu 1, 2, 3. Nah, bagi 2, 1, 1, 1, 1. Nah, jangan lupa dirubah IR-nya 4 kali 4 dan kita hitung. Nah, hasilnya konsisten nih. Data ini konsisten, nilainya konsisten, dan eigennya keluar, konsisten indeksnya keluar, IR-nya keluar, rasio CR-nya juga keluar, dan hasilnya juga konsisten. Nah, jadi kalau udah bisa gini, kita simpan aja nih data perhitungan yang si atlet sebelum kita masukkan yang baru itu, kita simpan. Nah, kita perhitungan kita bisa simpan. Nah, nanti setelah itu kita selanjutnya menilai nih soal
kondisi fisiknya juga nih, kondisi fisiknya seperti tadi kita nilai 1, 2 kita masukkan sebagai contoh. Ini 4x4, kenapa 4x4 saya jelaskan ulang, maaf, karena di sini dimasukkan dengan nilainya tuh 4 garis 4 kolom, jadi 4x4, jadi nilai ini nggak bisa nih diubah, itu nilai mutlak karena metode AHP itu. Nah, sangat baik, cukup baik, kurang baik. Jadi saya masukkan nih K21 itu nilainya 1, berarti baik nih, sangat baik. Kita hitung ya contohnya. Nah, konsisten nih kelihatan. Nah, sini keluar juga nilai eigen, CI, IR, CR, konsisten rasio, dan konsisten indeks, eigennya juga kita simpan ya. Ya, data perhitungan kriteria berhasil disimpan jika kita sudah menginput beberapa nilai. Selanjutnya kita K3, mental dan sikap. Kita masukkan lagi nilainya sebagai contoh 1, 2, 2, 1, 1, 2. Jangan lupa dirubah IR-nya 4x4. Kita hitung. Nah, ini masuk juga nih, konsisten nih CR-nya, kasih indeks rasio, IR, CI-nya, indeks rasio, indeks eigennya simpan. Data bisa disimpan. Lanjut ke kriteria keempat, yaitu pemahaman taktika. Dia bagus kan nih, soal kriteria bagus, cukup baik, ini bagus semua contoh. Yang kedua, 4x4 kita hitung. Nah, konsisten juga nih, rasionya masuk, IR-nya CI-nya masuk, EG-nya masuk, konsisten, kita simpan. Nah, setelah semuanya sudah dihitung di kriteria, subkriteria, lalu kita cek di data seleksi. Nah, di sini terdapat beberapa nih ID juga nih, nama atlet nih yang sudah saya masukkan juga, The Boy dan lain-lain. Nah, kita masukin nih ID atlet contoh. Ini yang sudah ada ya. Kalau saya masukin yang sudah ada bisa. Ya. Maaf. Kita ulang penjelasannya. Ya. Nah, tadi minta maaf. Di sini ada perhitungan seperti tadi seperti. Tapi sudah kita simpan masuk di data seleksi. Nah, di sini kalau kita mau cari data yang ada bisa kita masukin data baru. ID atlet sebagai contoh. Namanya siapa ya? David. ID atletnya salah, sorry. Contoh sebagai contoh aja kali ya. Kita langsung ke nama-nama, sorry itu tadi ID atlet David, posisinya sebentar, kita cari nama nih ID atlet yang tadi kita udah masukin aja. Cole Palmer, posisi dia offset hitter. Kita hitung nih data yang tadi masukkan. Kemampuan teknikal, sini terdapat servis, passing tadi saya contoh. Si Cole Palmer ini smashnya itu bagus, kriterianya nih masuk kriteria, kelihatan nih nilainya. Lalu kondisi fisiknya itu sangat baik, contoh. Nah, di sini terdapat perhitungan metode AP ini, karena metode AP ini ya nilainya mutlak, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, percayaan dirinya bagus dan pemahaman taktiknya juga cukup baik. Nah, setelah semuanya itu lalu sini ada hasil, kita coba. Nah, ini nilainya dia, simpan data seleksi atlet disimpan. Nah, tadi kita masukin namanya
sorry namanya Cole Palmer. Nah ini dia masuk ya. Dan saya mau ubah nih, ternyata kondisi mental dan sikap si Cole Palmer tadi tuh yang tadi nasi gini, dia jadi yang awalnya kepercayaan diri jadi disiplinnya tadi kan sudah dinilai kepercayaan diri, sekarang disiplinnya contoh. Nah ini saya berubah lagi nih disiplinnya. Nah disiplinnya kita coba lagi kerja sama timnya aja. Coba disiplinnya sebentar. Nah disiplinnya, nah keluar nih, hitung lagi. Nah berubah nih dia nih, karena tadi saya nilainya lagi karena disiplinnya berubah dengan hasilnya. Kita ubah nih, tadinya si Cole Palmer kan nilainya 261, sekarang 244, kita ubah ya, data berhasil diubah. Kita cek di sini kerubah dia ya. Nah lalu setelah terseleksi semuanya ini, atau saya mau coba button hapus deh, ini si boy saya hapus nih karena dia contoh saya DO atau saya keluarkan karena dia jarang masuk contoh, saya hapus atau namanya gak ada pas saya panggil di lapangan contoh, saya hapus aja nih si boy ini. Nah terdapat tampilan data berhasil dihapus, nah nggak ada. Nah ini si boy yang kedua nih sebagai libero, beda nama, contoh saya hapus lagi si boy yang kedua nama. Nah hapus. Lalu setelah semua seleksi atlet tersebut di kriteria, subkriteria, perhitungan kriteria, subkriteria, dan di seleksinya, nah data perankingannya di mana sih ya, di sini di dashboard. Nah ini tadi nih yang saya baru masukkan si Cole Palmer. Nah di sini terdapat nih beberapa atlet contoh. Saya tadi mengseleksi contoh 5 atau berapa. Nah ini keluar atau berapa, nanti kita pilih juga posisi contoh. Tim ini membutuhkan posisi libero. Nah ini udah ada nih si libero, namanya si Enzo dengan nilainya bagus nih 251 atau semuanya. Nah tadi atletnya 9, pelatihnya 3. Ini adalah nama-nama para atlet yang terseleksinya cukup bagus dan lolos. Ini di menu sini dashboard. Lalu kita mau menginformasikan kepada atlet-atlet ini di mana sih. Nah kita masuk aja ke menu laporan. Sini ada data atlet, data pelatih, data kriteria, data subkriteria, ada data seleksi juga, dan data rankingan sebagai. Nah lalu kita coba ke data atlet. Nah ini beberapa atlet nih, dengan beberapa atlet yang apa tuh yang seleksi maksudnya. Dan ada data pelatihnya siapa aja, ada 3. Nah ini kriterianya yang tadi saya jelaskan, atau data seleksi. Nah ini data seleksi yang tadi saya barusan masukin si Cole Palmer. Nah di sini nih keluar nih semuanya nih data-datanya nih. Nah si Cole Palmer nih bagus nih dia, bagi contoh dia di posisi smash. Nah, ini data laporannya. Nah lalu kita coba button cetak, klik aja. Nah di sini laporannya nih, terdapat laporan seleksi voli Atsatwa Jakarta Timur dengan nama-nama tersebut ada 4, yaitu Irgi, Oliver, Enzo, Cole Palmer. Nah di sini berikut adalah laporannya, seleksinya, nanti bisa diinfokan di grup mereka, di save. Nah di tombol sini paling atas kiri ada download via PDF, lalu filenya itu dikirim ke grup-grup pelatih dan atlet. Nah, setelah itu semua saya akan logout. Nah logout. Baik, sekian dari
presentasi aplikasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah ucapan. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.